Malam itu, di sebuah kota kecil bernama Caracas, Irak, ratusan orang berkumpul di sebuah gedung resepsi untuk merayakan sebuah acara pernikahan. Musik mengalun, tamu tertawa, dan untuk sesaat, semua orang lupa bahwa kota ini pernah hancur oleh sebuah peperangan. Pada acara puncaknya, saat pengantin mulai berdansa dan kembang api dalam ruangan dinyalakan, kilatan cahaya memantul ke langit-langit, membuat suasana semakin meriah. Tapi, hanya dalam hitungan detik, percikan kembang api itu mengenai bahan dekorasi yang mudah terbakar, dan semuanya berubah. Api langsung merambat ke atas, langit-langit terbakar, tirai dan dekorasi plastik pun ikut terbakar, dan asap hitam tebal memenuhi ruangan. Orang-orang yang panik berdesakan menuju pintu keluar yang sempit, sementara kobaran api dan asap membuat banyak orang jatuh sebelum sempat keluar. Sedangkan dari luar gedung, teriakan minta tolong terdengar dari dalam. Tapi, api terlalu besar. Beberapa orang mencoba kembali masuk untuk menyelamatkan. Tapi, gelombang panas membuat siapapun yang mendekat tidak bisa masuk. Dalam hitungan menit, gedung resepsi berubah jadi lautan api. Saat petugas pemadam datang, sebagian bangunan sudah runtuh. Puluhan orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka berat. Banyak keluarga kehilangan beberapa anggota keluarganya dalam satu malam yang seharusnya penuh kebahagiaan. Namun, hasil penyelidikan mengungkap kenyataan pahit. Gedung itu menggunakan material yang mudah terbakar. Pintu darurat tidak memadai dan kembang api diluncurkan tanpa izin resmi. Semua kelalaian kecil itu berkumpul menjadi sebuah tragedi besar. Dari kejadian ini, kita bisa belajar satu hal sederhana tapi penting. Keselamatan bukan hal sepele. Satu kesalahan kecil, satu aturan yang diabaikan bisa mengubah hari yang paling indah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah dilupakan. Sore itu, hujan belum berhenti sejak dari pagi. Sungai Yamuna di Uttar Pradesh, India, berubah jadi arus besar yang sangat deras dan gelap. Tapi, di sebuah jembatan kecil, sekelompok anak muda justru bercanda sambil menantang temannya untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Namanya Junaid, masih belasan tahun. Teman-temannya memberi taruhan kecil 500 rupiah jika dia berani melompat ke sungai yang sedang meluap itu. Awalnya, suasana masih dipenuhi tawa. Mereka merekam dengan ponsel, seolah semuanya hanya lelucon. Junaid naik ke pagar jembatan. Tanpa banyak berpikir, ia melompat. नहीं कटने की गलत करी इनने मुझे लग रहा है पुल जा रहा बाय बाय मुझे पता ना पानी बहुत तेज है Dalam beberapa detik, kepalanya muncul ke permukaan.
Ia berusaha berenang ke tepi, tapi arus deras jauh lebih kuat dari perkiraannya. Tubuhnya terseret ke tengah aliran, makin jauh, makin cepat, sampai akhirnya hilang ditelan arus. Teman-temannya hanya bisa panik dan berteriak dari atas jembatan. Tim penyelamat, penyelam, dan petugas bencana datang untuk mencari. Tapi dengan air yang tinggi, arus yang ganas, dan jarak pandang yang nyaris nol, pencarian itu berjalan sangat sulit. Sampai laporan terakhir, Junaid belum berhasil ditemukan. Setelah kejadian tersebut, polisi langsung menyelidiki teman-temannya yang memberi tantangan dan merekam semuanya. Bagi keluarga Junaid, ini bukan lagi soal taruhan kecil, tapi kehilangan yang tidak akan pernah bisa diganti. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa satu keputusan ceroboh, meski terlihat sepele, bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Alam tidak peduli siapa kita, dan satu tantangan iseng bisa jadi langkah terakhir yang tidak pernah kita inginkan. Laut selalu terlihat tenang dari permukaan, tapi siapapun yang pernah turun ke dalamnya pasti tahu. Di bawah sana ada dunia lain, sunyi, luas, dan penuh bayangan. Dan di antara bayangan itu, ada pemangsa yang hanya mengandalkan insting dan kecepatan. Hari itu, seorang pria hanya ingin berenang sebentar di perairan terbuka. Tidak ada tanda bahaya di sekitar lokasi, tidak ada firasat buruk. Ia melompat ke air, merasakan dinginnya laut, dan semuanya terlihat biasa saja. Sampai sebuah bayangan besar muncul dari kedalaman. Alright, let's do this. Alright. Seekor hiu putih, tubuhnya gelap, besar, dan bergerak tanpa suara. Dalam sekejap, pria itu panik. Hiu itu hanya berputar, mengamati, lalu perlahan kembali ke dalam birunya laut, meninggalkannya tetap selamat. Dengan napas kacau, pria itu berenang menuju ke bebatuan dan memanjat ke atas. Baru di sanalah ia sadar betapa tipisnya batas antara keselamatan dan menjadi korban. Karena kenyataannya, hiu tidak mencari manusia. Kebanyakan serangan berawal dari kesalahan, rasa ingin tahu, atau insting yang terpicu oleh gerakan panik. Tetapi, ketika berada di lautan, semua teori tentang peluang dan statistik tidak ada gunanya. Yang tersisa hanya rasa kecilnya diri di hadapan alam. Dari kejadian ini, kita belajar satu hal. Laut bukan wilayah kita. Ia bisa tampak tenang, tapi dalam sekejap berubah menjadi tempat yang menguji keberanian dan kewaspadaan kita. Dan kadang, keputusan paling sederhana tetap tenang adalah alasan seseorang masih bisa pulang.